Bu Hendri. Oke, sudah saya mulai merekam Bapak Ibu. Baik. Nanti dimulai dari siapa dulu ini nanti Pak? Nah ini kita, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba memimpin saja, nanti tekniknya kita bahas. Sebelumnya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai kesepakatan kita pada hari Sabtu, bahwasanya kita akan berdiskusi berkaitan dengan ISD, jadi berkaitan dengan ISD, mata kuliah ISD oleh Bu Feni. Kita diminta untuk berdiskusi. Hari ini kita akan menampilkan program yang akan kita galakkan atau kita coba kembangkan atau kita coba mulai di sekolah-sekolah. Masing-masing nanti akan mempresentasikan. Kita ambil yang kita unggulkan atau mungkin kita bisa mix, nanti kita campur. Jadi di sini ada kekurangannya ditambahkan ini, nanti kita kesepakatannya bagaimana, bergantung teman-teman hasil diskusi ini nanti. Oke, masalah teknik, siapa dulu yang mau mempresentasikan, monggo, saya manut saja. Yang jelas nanti pada dasarnya kalau setahu saya, berdasarkan pemahaman saya, kita itu diminta untuk membuat program yang berkaitan dengan ISD di sekolah kita masing-masing, kemudian ditinjau dari, ya dianalisis dari ISD. Kalau dianalisis dari ISD kan berarti berkaitan dengan 3 dimensi, yaitu ekonomi, kemudian society atau masyarakat, dan environmental atau lingkungan. Jadi nanti program jenengan ya harus dianalisis bagaimana dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dari segi lingkungannya, seperti itu. Monggo kesepakatan siapa dulu yang mau presentasi, saya manut-manut saja dari Bapak Ibu. Monggo. Saya duluan. Ibu-ibu. Cinten. Bu Hendri itu ada komunikasi nggak itu? Kok nggak bergerak? Bu Hendri kameranya nggak dinyalakan? Error Pak, saya error. Nggak bisa muncul gamit saya, cuma muncul suara. Itu berarti, padahal tadi bisa ya? Iya. Mengapa itu? Apa gara-gara sinyal? Mungkin karena sinyal mungkin. Nah kalau seperti itu nanti bisa presentasi enggak itu? Oh ini bisa gitu kok? Ah bisa. Iya Pak. Bisa sih, tapi aku nggak muncul, layar gelap sekali loh Pak. Nggak muncul nih. Aku bisa mendengar tapi tak ini. Gimana? Apa ya? Aku kok bikin error. Sebentar. Gimana ya Pak? Apa saya keluar masuk lagi nanti kelamaan? Ya Allah. Oh ini bisa ini. tuh. Bisa ini. Bisa Pak. Oh, gimana ini Bu Hendri, Bu Erna, Mbak Roro, dan Pak Juwair? Mulai dari siapa dulu? Monggo panjenengan dulu nggak apa-apa. Bentar, kalau saya siap ini saya juga boleh. Bentar, saya udah muncul. Keluar orangnya ini. Iya. Apa saya mau coba dulu ya Pak ya? Nanti dipilih yang mana, enggak masalah lah. Nah ini yang satu kok hilang. Iya. Saya mencoba dulu aja lah. Nah, ini panjenengan bisa melihat Pak? Saya? Ya. Saya bisa melihat saya dan saya bisa melihat jenengan. Gila, saya tadi kok nggak bisa? Nah itu butuh teknik Pak. Artinya gini, untuk layar
internet atau layar yang berkaitan dengan Google itu jenengan agak ukurannya agak kecilkan, bukan minimize tapi sampingnya minimize. Itu di kotaknya itu bisa diukur separuh layar. Dan nanti untuk yang saya di bagian Windows di PowerPoint nanti saya buat separuh seperti itu. Jadi saya buat separuh-separuh. Oke, seperti ini apakah nampak di layar Bapak Ibu? Ya, nampak Pak, sudah nampak. Oke, kita diskusikan. Tadi mencoba menawarkan tapi malah justru agak lama. Nanti saya aja yang menentukan agar lebih hemat waktu, tapi kita esensinya tidak meninggalkan dari seluruh peserta. Gitu aja, Ge. Oke, Ya. ini saya programnya pok-pok Bapak Ibu. Menarik Pak, pok-pok. Apa itu pok-pok itu? Pok-pok. Jadi dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Sekolah saya itu sekolah Adiwiyata. Karena sekolah Adiwiyata itu kebijakannya sudah melarang seluruh aktivitas akademika yang ada di sekolah itu menjual atau membeli makanan dan minuman dalam kemasan plastik. Itu sudah larangan. Karena ada larangan itu, maka sekarang sampah di SMP Negeri 1 Wirosari itu sebagian besar itu hanya sampah organik. Jadi berupa daun-daun, kemudian ranting, kemudian bekas-bekas bunga yang sudah kering seperti itu. Makanya saya mengambil judul pok-pok itu kaitannya dengan itu. Yang kedua, program penghijauan di tempat saya itu sudah bisa dikatakan berhasil, yaitu 1 orang 1 tanaman itu sudah dilakukan dan akhirnya tidak ada tempat untuk menanam lagi. Jadi nggak bisa meminta atau mengembangkan itu, hampir lapangan olahraganya pun sudah terpenuhi dengan tanaman. Sehingga program menanam itu sudah tidak ada, kecuali tanaman yang mati nanti diganti dan mati diganti. Kalau secara besar-besaran sudah tidak bisa di tempat saya karena sudah terlampau jenuh dengan tanaman. Kemudian berkaitan dengan perjalanan saya dari rumah ke sekolah atau mungkin karena di sini sistemnya sistem zonasi pendaftarannya, jadi sekitar sekolah saya itu banyak sekali warung-warung es klamut, es degan. Nah, banyak sekali es degan yang menjual degan tapi sabut kelapanya itu tidak dimanfaatkan, bahkan dibuang di sembarang tempat, yaitu di sekitar aliran Sungai Kaligawe dekat saya. Nanti kita manfaatkan bagaimana memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekolah berkaitan sampah tadi, daun-daun kering, ranting-ranting kering, kemudian sabut kelapa yang dibuang oleh penjual-penjual es klamut, kemudian berkaitan dengan limbah penggergajian, karena gerobokan kan juga masih banyak pohon-pohon jati, di mana penggergajian batang kayu jati itu biasanya juga menghasilkan limbah serbuk gergaji. Jadi dasar program itu saya mengusulkan agar ada program pok-pok. Apa itu pok-pok? Pok-pok adalah pupuk organik kering dan pupuk organik cair. Di mana pupuk organik keringnya itu nanti dimanfaatkan untuk metan, media tanam. Bagi tanaman-tanaman yang ada di pot, di polybag, itu bisa memanfaatkan pupuk organik kering sebagai media tanamnya. Kemudian pok yang kedua itu pupuk organik cair. Nah, dari kedua istilah tersebut, pupuk organik kering dan pupuk organik cair dimanfaatkan untuk proses menanam. Bisa juga untuk pemupukan tanaman yang ada di sekolah maupun tanaman yang ada di rumah, bergantung daya produksi dari murid, daya produksi dari Bapak Ibu guru. Kalau diproduksi di sekolah, maka dimanfaatkan untuk keperluan sekolah. Nanti kalau diproduksinya di rumah, karena ilmu yang diterima di sekolah itu diterapkan di rumah, maka bisa digunakan untuk keperluan yang ada di rumah, seperti itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pupuk organik kering, kita harus tahu dulu cara membuatnya. Ya, cara membuatnya cukup bahan-bahan kering yang tadi berupa daun-daun kering itu dikumpulkan.
dikumpulkan sebenarnya cukup ditanam itu juga akan menjadi pupuk, tapi akan membutuhkan waktu lebih lama dan tidak bisa dimanfaatkan untuk polybag kalau hanya ditaruh di dalam tanah atau di kubur. Maka kita kumpulkan di dalam karung atau di tempat tertentu, misalkan tong plastik dan sebagainya, bisa kita gunakan sebagai media tanam. Yang kedua adalah nasi aking atau nasi bekas. Kalau kita di rumah sering ada nasi bekas, kita kumpulkan. Nah, untuk apa? Untuk dikomposer. Nanti ada bakteri-bakteri pengurai yang setelah mengurai makanan atau setelah hadir di makanan tersebut bisa kita gunakan untuk mengurai tanaman-tanaman kering atau bekas gergaji atau daun-daun kering yang sudah tidak kita manfaatkan untuk POK atau pupuk organik kering, di mana bahan yang kita butuhkan cukup 1 karung daun kering atau sepunyanya. Semakin banyak daun keringnya, maka semakin banyak juga dekomposer yang kita gunakan atau nasi aking dan larutan nasi aking yang kita butuhkan. Jadi tanpa nasi aking sebenarnya ini bisa juga menjadi pupuk, tetapi lebih lama. Tapi kalau menggunakan larutan nasi aking akan lebih cepat. Hanya sekitar 3 minggu itu sudah bisa digunakan untuk media tanam. Kemudian air untuk kelembaban berkaitan dengan yang mau kita gunakan sebagai POK tadi, pupuk organik kering. Kemudian tali plastik untuk menali. Berikutnya cara-caranya. Nah, caranya yaitu nih, dengan cara membuat larutan nasi aking dulu yang sudah basi, nasi yang sudah basi jangan dibuang tapi dikumpulkan. Nah, tambah air, nanti akan ada semacam jamur dan sebagainya, itu akan muncul bakteri-bakteri sebagai dekomposer. Kemudian menyiapkan sampah daun kering dan sabur gergaji dan sebagainya itu setelah dicampur dengan larutan nasi aking, kita masukkan dalam karung, kemudian kita simpan. Kita pantau setiap minggunya, cukup waktu 1 minggu kita cek, kalau dia kondisinya kering kita tambahi air, kalau kondisinya sudah lembab tidak usah kita tambah. Kita cek 1 minggu sekali, nanti dalam waktu 3 minggu itu bisa kita gunakan sebagai media tanam untuk nanam tanaman bunga, untuk membuat tanaman-tanaman di polybag, bisa berupa sayur-sayuran, bisa berupa tanaman-tanaman obat-obatan, bisa tanaman empon-empon. Nah, bisa kita manfaatkan untuk semuanya. Jadi lebih cenderung ke organik. Nah, berikutnya kalau sudah punya media tanam untuk menanam, maka berikutnya bagaimana proses pemupukannya. Nah, kita gunakan POK yang kedua, yaitu pupuk organik cair, di mana kita memanfaatkan sabut kelapa. Mungkin di daerah Bapak Ibu juga ada, karena gerobokan itu sepanjang perjalanan itu biasanya ada es kelamut, di mana kelapa mudanya didatangkan dari daerah lain, misalkan dari Wonosobo, dari Purworejo, Magelang dan sebagainya. Tapi di gerobokan sendiri jarang ada pohon kelapanya. Yang jelas kalau memang ada itu bisa kita manfaatkan dengan alat yang kita butuhkan, yaitu drum atau tong air, kemudian pisau atau parang, sabut kelapa, dan air. Gula merah susah, bisa menggunakan tetes tebu. Kalau tetes tebu tidak ada, bisa menggunakan EM4. Ini bisa beli di toko pertanian ada. Ini apa fungsinya? Untuk mempercepat saja, untuk mempercepat proses penguraian tadi sabut kelapa menjadi pupuk organik cair, di mana pupuk organik cairnya banyak mengandung fosfor dan kalium, bagus untuk pertumbuhan tanaman, bagus untuk tanaman. Berikutnya cara membuatnya, di sini kita ada cukup melarutkan saja atau merendam sabut kelapa dengan larutan EM4 dan air. Semakin banyak sabut kelapanya, maka larutan gula merah, tidak boleh gula putih, gula merah, harus gula merah, atau larutan EM4 saja juga sudah bisa. Tapi larutan gula merah dan EM4 itu kalau kita campurkan tidak akan membuat bau busuk. Jadi baunya cenderung seperti bau tape. Jadi harumnya seperti harum bau tape seperti itu.
Cukup waktu 15 hari sudah kita bisa gunakan untuk pemupukan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari segi ekonomi, karena tadi diminta untuk menganalisis dari segi ekonomi bagaimana? Dari segi ekonomi di sini memperkecil pengeluaran. Jadi kalau kita mau menanam membutuhkan media tanam, maka kita tidak perlu membelinya, cukup dari hasil produksi kita sendiri. Itu memperkecil pengeluaran. Kalau produksinya banyak, bahkan dapat meningkatkan pendapatan karena dijual itu laku. Sekarang itu banyak yang hobi nanam tanaman itu, kemudian sayur-sayuran itu pengen hobi seperti itu. Nah, kita bisa meningkatkan pendapatan kita atau termasuk anak-anak kita latih itu, maka secara otomatis dia akan mendapatkan pendapatan. Banyak guru-guru sini yang menjual media tanam, menjual tanaman juga, bonsai dan juga nanti kalau anak-anak itu misalkan memproduksi banyak, bisa juga dititipkan di toko-toko pertanian atau dijual antar teman seperti itu, pasti laku. Kemudian karena kecil pengeluaran dan besar pendapatan, maka dapat meningkatkan kesejahteraan. Ini dari segi ekonomi. Kemudian dari sosialnya, masyarakat yang memiliki gaya hidup menanam di lahan yang sempit, karena banyak sekali sekarang itu rumahnya minimalis, kemudian dia pengen menanam tanaman tapi tidak punya lahan, sehingga dia cenderung menanam menggunakan polybag, menggunakan pot. Nah, kita memfasilitasi masyarakat yang pengen menanam menggunakan media tanam yang organik. Kemudian mengubah gaya hidup konsumtif. Kalau masyarakat tahu mau memproduksi sendiri, maka dia akan cenderung tidak konsumtif tapi produktif. Kemudian menciptakan masyarakat yang peduli akan makanan organik atau kesehatan. Kenapa? Karena kalau menanamnya sudah menggunakan POK, pupuk organik kering, dan dipupuk menggunakan pupuk organik cair, maka masyarakat akan cenderung peduli dengan lingkungannya, di mana sehat makanannya akan sehat masyarakatnya. Kemudian berkaitan dengan lingkungan, kita tinjau dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Kalau sampah tersebut hanya dibakar, sehingga kalau menghasilkan gas CO2 menghasilkan gas rumah kaca, pemanasan global tentunya. Kemudian akan meminimalisir atau mengurangi, bahkan membuat zero polutan di lingkungan, karena zat-zat yang kita buang sudah tidak lagi menjadi polutan, tapi sudah kita manfaatkan. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah gambarannya. Di sekitar saya ini ada penggilingan kayu. Di sekitar saya sepanjang perjalanan jaya ini ada berkaitan dengan batok kelapa, dan bisa kita manfaatkan di rumah untuk menanam di polybag, dan bisa kita gunakan untuk membuat pupuk cair seperti ini. Ini saya cenderung memproduksi sendiri nih pupuk cair ini. Oke, terima kasih. Kalau kita beli pupuknya di toko hanya 80 ml saja sudah harganya 120.000. Ini kandungannya cenderung dari, kalau menggunakan organik itu dari kuman atau rendaman dari cangkang telur, kemudian kulit pisang, kemudian sabut kelapa. Itu di situ sudah kandungannya sama dengan skor yang digunakan para petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Kurang lebih seperti itu. Silakan ditanggapi, kemudian mana yang kurang, mana yang lebih, atau mungkin kita presentasikan dulu teman-teman yang lainnya. Monggo, saya manut yang lainnya. Monggo Pak Juair atau Bu Erna atau Bu Endri, silakan. Pak langsung aja di apa itu Pak? Komentari gitu aja. Biar masih ingat. Mana? Atau yang lainnya presentasi dulu atau ini dikomentari dulu? Kalau saya langsung aja Pak, karena posisinya biar masih ingat. Kita masih ingat yang dipresentasikan. Oke, monggo, silakan yang mau dikomentarkan dulu. Siapa dulu? Monggo, silakan. Bisa Pak Juair, bisa, monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PowerPoint yang disampaikan oleh Pak Pri tadi itu sudah bagus menurut saya. Dan untuk tambahan dari saya itu ya hanya sedikit, di setiap poin-poin itu tadi gambar yang di bawah itu bisa ditampilkan ketika di posisi pas waktu penyampaian, Pak. Jadi di definisi pas waktu Bapak menyampaikan itu posisinya untuk penyampaiannya itu biar lebih maksimal ada di sampingnya ada gambar. Oh begitu. Jadi untuk umpamanya ketika disampaikan kepada siswa atau di audien itu biar agak menarik. Jadi tampilannya itu kalau materinya sudah baik, cuma penampilan untuk di PowerPoint-nya itu ditambah gambar supaya agak menarik. Gitu aja dulu. Oke, ditambahi gambar di setiap slide-nya begitu ya? Ya mungkin kalau butuh di setiap slide monggo, kalau yang kira-kiranya tadi Pak Panjenengan ada penyampaian waktu pembuatan atau apa, berarti di sampingnya ada cara membuat dan gambarnya. Oke. Prosesnya itu. Oke. Jadi tidak semua di slide itu harus dikasih gambar, tidak. Cuma posisinya hanya sebagian aja nggak apa-apa. Oke. Itu aja dulu. Kemudian apakah ini yang saya sampaikan ini sudah sesuai dengan perintah dari Bu dosen atau belum? Artinya Bu dosen kan meminta agar membuat program di mana program tersebut dianalisis sesuai ISD. Apakah ini sudah sesuai atau justru belum gitu maksud saya? Berkaitan dengan kalau menurut saya sudah, Pak. Tadi menurut saya sudah, karena di sini tadi sudah ada ekonominya untuk dijual, sudah ada. Untuk sosialnya juga sudah ada. Untuk lingkungan juga sudah ada. Menurut saya sudah ada itu. Oke, nah, tinggal nanti ditambahi poin-poin agar lebih menarik kalau mau disampaikan di anak-anak atau mungkin disampaikan anak-anak ke masyarakat atau orang tuanya begitu ya. Ya, menarik. Monggo yang lain. Saya kan nanti ini tampilan ini kan kalau memang ya kan akan saya sampaikan juga, saya share ke anak-anak juga seperti itu. Bahkan nanti mungkin bisa videonya saya share di YouTube sehingga anak-anak juga bisa melihat seperti itu. Cenderungnya seperti itu nanti. Monggo Bu Erna Baroro. Menurut saya yang disampaikan Pak sudah cukup baik, Pak. Suaranya nggak ada ini. Suaranya menguap, Bu. Saya sudah kenceng kok, Pak. Wah, ini Mbak, ini kenceng, yang ini kenceng ini. Ini kenceng ini. Saya lanjut, Bu. Oke. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak baik, sudah sesuai dengan tugas yang kita oleh Sen dari aspek ekonominya sudah, sosialnya sudah, terus apa yang disampaikan juga memang terjadi di lingkungan panjenengan gitu, jadi sudah sesuai dengan apa yang diminta beliau gitu. Oke. Berikutnya Bu Hendri ya, nanti setelah ini nanti monggo Pak Juwair dulu menampilkan, kemudian Bu Erna, kemudian Bu Hendri atau bagaimana nanti, yang jelas setelah ini langsung gantian saja. Pripun Bu Hendri untuk yang tampilan saya Bu, memang saya buat sesederhana mungkin ini. Mic-nya belum dinyalakan, Bu. Bu Hendri. Sudah saya nyalakan di sini. Sudah ini sudah ini. Iya, ini sudah. Sudah, oke. Tampilan saya sudah. Terima kasih. Melihat judul yang disampaikan Pak Pri itu sudah sangat menarik sekali bagi saya. Jadi saya sebelum membaca atau mendengarkan paparan dari Pak Pri, saya sudah dengan judulnya. Jadi untuk mendengarkan selanjutnya itu sangat tertegun mendengarkannya dan membacanya gitu Pak Pri. Dan di situ sudah dipaparkan sangat lengkap menurut saya. Mulai dari dasar programnya, kemudian alasannya apa, cara pembuatannya sampai hasil akhirnya. Iya.
Ya, suaranya menghilang Bu Endri ini. Ini berkaitan dengan sinyal itu. Memang kalau online ya memang sinyal. Ini masih terdengar enggak suara saya? Wah, ini terdengar lagi nih. Nah, ini terdengar lagi. Monggo. Ya, begitu. Enggak usah Om gini aja. Ya, gitu Pak Pri, menurut saya itu sudah it's okay. Cepol Oke, dua. terima kasih. Nanti endingnya nanti yang dipakai yang punya siapa Manut atau nanti Pak itu kurang apa Pak itu boleh juga begitu ya. Pak Pri yang dipakai itu bagus. Ini saya stop hentikan presentasi ya, oke ya. Oke. Yeah. Monggo sekarang gantian. Tepuk tangan dulu. Oh iya. Presentasi. Thank you Pak Jubaid dan teman-teman. Monggo yang lainnya. Monggo Siapa Klorian. dulu? Bu Erna siapa monggo dulu? apa Pak? Om Pimpah. Oh ya, Om Pimpah. Monggo kalau Manut, nah kalau siap. Mumpung sinyalnya bagus saya dulu ya. Oke, Ya. Ya. Monggo Bu. Ya. Mumpung sinyalnya bagus, sebentar saya share screen dulu. Ini macet lagi. Enggak apa-apa. Memang seperti itu online itu. Aduh, sebentar Pak. Sabar menunggu Bu. Sampun ketinggal. Assalamualaikum Bapak Ibu semua yang ada di kelompok ini. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan materi saya tentang penerapan ESD di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Kedung Jati. Sekolah saya juga mungkin sama ya, hampir sama dengan sekolahnya Pak Pri, Sekolah Adiwiyata. Bapak Ibu sudah bisa meresani untuk share screen saya yang layar saya yang kedua ini, guys. Di sekolah saya sudah muncul. Saya takutnya belum muncul. Nah, di sekolah saya sebenarnya sudah ada beberapa program yang dilakukan. Yang pertama diantaranya adalah menanam tanaman obat. Itu di belakang kelas itu kita tanami tanaman obat. Kemudian yang kedua ada program 1 guru 1 pohon. Nah, pohon yang ditanam di sini adalah pohon buah. Ini sempat berjalan lancar Bapak Ibu, tapi kendala kemarau kami itu kekurangan air. Jadi ketika kemarau ini tanaman kami habis. Kemudian terus mencoba lagi yang ketiga itu budidaya tanaman anggrek. Tanaman anggrek ini kami melakukan pelatihan. Kemudian sudah kami tanam greenhouse kami. Alhamdulillah berhasil banyak, tapi karena pandemi ini perawatan kurang karena ada tidak semua guru masuk itu kemarin, ada shift ya Pak ya. Nah itu jadi kita kurang maksimal dalam menangani kebun anggrek ini. Kemudian program kami yang keempat itu ada biopori dan pembuatan sumur resapan. Nah kalau biopori dan sumur resapan ini mungkin semua sekolah juga sudah melakukannya. Dan yang terakhir program kami karena sampah daun di sekolah kami itu banyak, setiap paginya berguguran itu baik dari pohon beringin, kemudian pohon pohon-pohon yang itu saya lupa namanya. Nah setiap pagi itu Bapak Ibu penjaga sekolah maupun siswa sampah daun setiap pagi itu menumpuk. Nah, dari situ kami berusaha mengolah sampah daun itu untuk menjadi kompos. Nah, kami ya ini hampir sama dengan Pak Pri, cuma kami memakainya pakai EM4 ditambah dengan gula pasir. Gitu. Jadi kita hanya memproduksi sampah
kompos kering aja. Jadi untuk pembuatannya, untuk pembuatan kompos itu ya sama, kita pakai daun-daun kering yang kita kumpulkan setiap pagi itu, kemudian ditambahkan dengan cairan NE4 sedikit air dengan ditambah dengan gula pasir. Kita pakainya gula pasir. Nah, ketika itu jadi hasil dari kompos pun bisa kita manfaatkan sama untuk mungkin belum untuk daya jual ke luar ya, ini masih kita manfaatkan sendiri untuk di lingkungan sekolah kita aja. Tapi harapan kami sebagai guru nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri gitu. Kemudian selanjutkan, ini Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi ESD yang akan saya ungkap menjadi unggulan yaitu tentang pembuatan kompos. Nah, program unggulan kami adalah pembuatan kompos yang mana yang menjadi pertimbangan kami adalah karena yang pertama tadi sampah daun yang setiap hari ada supaya dapat dibersihkan tanpa menyebabkan polusi udara. Yang kedua, proses pembuatannya pun relatif mudah dan diharapkan semua siswa bisa membuatnya sehingga siswa bisa membuatnya di rumah masing-masing karena kita berada di lingkungan tengah hutan, jadi tentunya banyak sekali sampah organik yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi kompos. Nah, alasan selanjutnya mengapa kita membuat kompos, karena ia tadi memiliki nilai jual meskipun belum maksimal kita mengeksposnya, tapi kami berharap kompos yang kita produksi itu tidak hanya untuk kalangan sendiri, tapi bisa juga untuk diproduksi untuk dijual di lingkungan sekitar ataupun kita sumbangkan di lingkungan sekitar. Kemudian dan harapan yang sangat kami harapkan dengan pembuatan kompos itu polusi udara pun harapannya bisa terkurangi maupun baik di sekolah maupun di rumah. Jadi anak-anak sudah tidak membakar sampah organik lagi, jadi bisa memanfaatkannya di rumah masing-masing juga. Begitu yang bisa kami sampaikan dari sekolah kami. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Saya sangat saya tunggu sarannya untuk lebih memperbaiki program yang saya buat. Terima kasih. Halo. Oke. Suara saya terdengar enggak, Pak? Saya takutnya saya offline. Bu Erna dulu. Monggo Pak Pri dulu boleh. Oke. Gini Bu Erna, Bu Hendri, saya tadi juga judulnya pengennya kompos. Tapi setelah saya cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kompos itu campuran antara bahan organik dengan kotoran hewan. Yang dimanfaatkan biasanya kotoran sapi. Saya kecenderungan untuk mendapatkan kotoran itu mungkin ya sebagian orang mungkin susah. Makanya saya cenderung mengambil pupuk organik kering. Jadi hanya begitu. Ya, nanti bisa dicek apakah proses pembuatan komposnya Mbak Hendri itu memang memanfaatkan kotoran hewan atau tidak. Kalau di KBBI itu ditambahkan sama intil itu, Pak. Sama kambing itu ya. Intil kambing itu kan kita banyak yang ternak kambing. Oke, bagus kalau memang ditambahkan kotoran ternak, entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi, bisa dikatakan kompos. Berarti yang diunggulkan di sini program pembuatan komposnya ya Bu ya? Iya Pak Pri, pembuatan kompos. Tadi programnya juga banyak sekali. Itu hampir semua sudah dilaksanakan di tempat saya juga Bu, sama karena kecenderungan sekolah adiwiyata memang tuntutannya hampir sama yang disampaikan Bu Hendrik. Penerapannya di rumah, penerapannya di sekolah itu yang sebagian mungkin beberapa mengalami kendala. Oke, sudah bagus menurut saya. Kompos berarti mirip-mirip dengan saya, artinya
kalau Bu Endri nanti memakai kompos, saya juga kompos, sudah ada 2 peserta yang mengunggulkan berkaitan dengan kompos atau pupuk organik kering, berkaitan dengan pupuk lah begitu. Kompos kan juga pupuk atau media tanam. Oke, menurut saya sudah 2 yang cocok ini. Menurut saya, monggo Bu Erna Baroroh gantian. Terima kasih. Terima kasih Pak Rin, terima kasih Bu Endri. Jadi tampilan Suaranya kok hilang. suara saya Iya. dengar Pak? Ya kalau mendekat terdengar Bu, tapi kalau jenengan menjauh ya hilang lagi seperti itu Bu. Jenengan mendekat aja Bu. Ini Ya. sudah mendekat Pak. Jadi apa yang disampaikan sama Bu Endri sudah cukup bagus. Oke, tampilan presentasi juga sudah cukup bagus. Jadi antara Pak Pri dengan Bu Endri itu kan ada kemiripan topik ya, sama-sama tentang pupuk. Kalau Pak Pri ada organik yang kering, ada yang organik yang cair. Kalau Bu Endri lebih cenderungan ke kompos. Ini saya cuma usul saja. Bagaimana kalau ini kan bisa sama Bu Endri kan topiknya sama, itu juga cukup bagus gitu. Bisa maksudnya dari sekolahnya Bu Endri juga pembahasannya tentang pupuk, sekolahnya Pak juga tentang pupuk, berarti kalau kita ambil tema tentang pupuk berarti kan lebih sangat bagus gitu. Ya. Terima kasih. Oke, monggo Pak Juair. Ya, untuk tadi yang disampaikan oleh Bu Endri, menurut saya tadi juga bagus. Untuk posisi tujuannya sama. Terus untuk tambahan sedikit yaitu di penjelasannya itu kurang detail seperti di Pak Pri tadi. Mungkin sama dengan poin-poin saya itu. Saya hanya mengambil gambar-gambar saja. Jadi saya takutnya itu kalau saya perjelas seperti di Pak Pri, saya kira itu kelamaan mikir saya. Makanya saya kemarin mengambil itu hanya di seperti contoh teman kita itu hanya di gambar-gambar saja. Nah, kalau teman kita itu kan dia posisinya dadaan, langsung dikasih tugas langsung buat begitu. Kalau kita kan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, karena melakukan perencanaan terlebih dahulu, pastilah akan tetap berbeda kan seperti itu. Tapi yang jelas saya masih menunggu. Untuk yang ISD tadi sudah dikaitkan tadi ya Bu Endri ya, berkaitan dengan ISD ya. Ada ekonomi sosialnya masyarakat ya, terapan di rumah. Iya, berarti topiknya hampir sama karena memang berkaitan dengan POK atau pupuk organik atau kompos. Berikutnya ini karena Mbak Erna Baroroh masih angkat tangan, maka kita tunggu ini. Oke, karena sudah turun tangan, maka selanjutnya karena Bu Endri sinyalnya sudah bagus, nanti tinggal memilih berempat ini nanti yang mau ditampilkan di tugasnya Bu Feni nanti mungkin yang agak kesulitan menentukannya nanti karena bagus ini dua-duanya, apalagi nanti tambah 4, sulit mikirnya ini. Oke, berikutnya monggo nih Bu Erna dulu atau Pak Juair dulu? Monggo saya Oke, saya dulu gak apa-apa. Oke, gonggongannya Bu Erna nanti. Nanti minta tolong Pak Pri, jadi saya. Oke, siap. Monggo Pak Juair. Sudah masuk belum, Pak? Wah, sudah bagus ini. Saya sempat mau minum empon-emponnya itu loh. Karena memang di tempat saya juga produksi seperti itu, jamu. Ini kan saya baru pertama kali membuat, sudah lama nggak buat PowerPoint, juga sama-sama belajar, apalagi Zoom meeting sekalian, baru pertama kali ini, Pak. Ini tidak Zoom, Pak, pakai akhirnya Gmeet, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi dari saya punya berpikiran, walaupun ini ada di sekolahan saya, tapi baru kecil, Pak. Jadi belum melengkapi semuanya. Ini saya membuat pemanfaatan apotek hidup di bidang ekonomi sosial dan lingkungan. Jadi sekarang itu kalau kita beli obat itu di apotek itu harganya sangat mahal sekali. Jadi
saya punya ide untuk membuat apotek hidup. Jadi kita nanti ya saling tukar pengalaman yang ada di sini. Untuk pemanfaatan, jadi intinya itu di sini adalah apotek hidup, membuat jamu. Untuk tanaman apotek hidup, manfaatnya sebagian lahan atau di perkarangan rumah atau di madrasah saya, itu saya tanami tumbuhan obat yang memenuhi kebutuhan dalam kesehatan tubuh sehari-hari. Jadi ini untuk sementara yang saya gunakan itu adalah dari tanaman jahe. Jahe itu ada manfaatnya banyak sekali. Cuma di sini memang belum saya beberkan untuk manfaatnya. Ada temulawak, ada kunyit, ada lidah buaya, jeruk nipis, kumis kucing, ada sereh, dan ada pandan. Jadi itu yang saya tanam. Terus untuk tanaman itu tadi, itu biasanya bisa kita buat untuk nilai ekonomi atau dalam bentuk pengolahan rempah-rempah. Ini biasanya tidak asing lagi, biasanya di musim COVID ini, di musim COVID itu kita suruh memperbanyak minum-minuman rempah-rempah, sehingga ini bisa dibuat jamu, minimal jamu. Jadi ketika kita membuat jamu, itu bisa untuk memperkecil pengeluaran kita. Sehingga kalau kita jual pun juga bisa mendapatkan uang untuk nilai dalam ekonomi. Ini adalah dalam nilai ekonomi juga, atau pembuatan pupuk, yaitu ada kulit dari daun-daun tadi, ada batang, daun, rempah-rempah yang tidak digunakan. Biasanya yang kita gunakan itu kan hanya di empoknya saja, yang untuk daunnya ini bisa untuk pupuk. Untuk caranya kurang lebihnya sama dengan yang ada di Pak Pri tadi, kurang lebihnya. Untuk selanjutnya, untuk nilai sosialnya, bisa kita setelah membuat, bisa kita edarkan atau kita jual di tetangga atau di desa lain atau apa itu. Jadi ini yang saya buat itu hanya contoh, hanya satu, yaitu dari sebagian tadi hanya satu, yaitu jamu apa itu, gendong atau jamu tradisional. Jadi di sini hanya saya sampaikan hanya contoh satu dulu, itu di jamu gendong itu. Kalau sekarang itu ya namanya apa ya? Kalau dulu kan digendong, namanya jamu gendong. Sekarang itu pakainya ada yang sepeda, ada yang motor. Apa namanya itu, jamu motor atau jamu apa? Monggo terserah. Itu untuk nilai sosialnya. Terus untuk dalam nilai lingkungannya, kita di sekolahan atau di samping-samping sekolahan, kita bisa manfaatkan ini. Bisa saja di depan rumah, monggo, atau di samping rumah. Jadi alhamdulillah tempatnya bisa bersih untuk di lingkungan kita. Setelah itu, dengan adanya lingkungan yang ramah, tanaman apotek hidup, anak-anak sehat, Bapak Ibu guru pun juga tenang, hidup menjadi sehat, tanpa obat, bersih lingkungan, nyaman kehidupan. Itu cukup sekian yang baru bisa saya sampaikan, sesimpelnya mungkin. Mungkin masih banyak kekurangan dari saya mohon kritikan dari teman-teman Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wirna itu angkat tangan tuh. Pak Joyo, ini saya
cuma ingin bertanya gitu, dari program yang sudah disampaikan Pak Juwair gitu ya. Kalau kita buat jamu itu kan cenderung ada prosesnya gitu. Nah itu kan terjadwal gitu. Misalnya kita bicaranya tidak sedang pembelajaran jarak jauh gitu. Nanti cara membuatnya gimana gitu. Apa memang pas pelajaran PKW identifikasi dari itu berarti cara pembuatannya kalau kita posisi di madrasah berarti kita mengambilnya seperti entrepreneur dulu, entrepreneur. Jadi kita guru yang memandu dan kita praktekkan ke siswa sebagian. Ya seperti ekstra Bu, kita lewatnya ekstra. Kita lewatnya ekstrakurikuler. Jadi namanya entrepreneur itu. Jadi di tempat saya itu sebenarnya sudah ada entrepreneur, makanya ini saya sampaikan, saya tuh juga kemarin berpikir mau mengambil yang mana. Nah, kalau di tempat saya sendiri itu entrepreneurnya itu pembuatan roti. Kalau yang di sekolah yang satu, saya tuh ada di 2 tempat. Yang satu itu adalah entrepreneur pembuatan roti. Jadi setiap ada madrasah, ada event itu yang membuat makanan-makanan itu dari siswa sendiri. Jadi kita tidak mengambil di luar. Itu yang entrepreneur yang makanan. Ya, itu kan baru sosial dan ekonomi. Untuk lingkungannya saya pun nggak bisa membuktikan, makanya saya mengambil di sini. Jadi sebenarnya di tempat saya itu ada 2, makanan dan apotek hidup ini. Monggo. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Monggo Pak Pri. Masih banyak kekurangan dari saya ini. Ini saya mau tanya, ketika ini namanya kan apotek hidup. Berarti ketika Bapak Ibu guru sakit, kemudian siswanya sakit, menujunya ke apotek hidup itu ya, tidak ke apotek yang pinggir jalan itu ya, sekolah panjenengan. Tergantung sakitnya Pak. Ini kan ya, ini ya ini hanya contoh. Nah ini itu untuk sakit apa ya saja Pak itu Pak. Terus terang di tempat saya yang menanam seperti itu, tapi kelihatannya kurang begitu dimanfaatkan untuk saat sakit, tapi hanya untuk pencegahan saja. Dalam artian seperti menanam jahe, kemudian menanam lengkuas, menanam serai itu Bapak Ibu guru mengambilnya hanya untuk minuman pencegahan, dalam artian untuk menjaga kesehatan saja, tidak untuk obat lah gampangan itu. Kalau apotek kan terkesan itu obat seperti itu. Kalau apotek yang di pinggir jalan itu memang lebih detail. Ini sebenarnya itu apotek hidup dalam kesehatan di sekolah itu kan posisinya untuk, kalau dibandingkan di apotek yang di pinggir jalan memang beda Pak. Ini posisinya hanya sederhana mungkin. Kalau di sini. Yang itu berarti sudah dijalankan ya Pak, bukan rencana ya? Kalau di tempat saya ini kalau penjualannya sebenarnya belum sebesar yang saya sampaikan ini Pak. Terus terang, karena ini ya namanya, nyuwun saya mungkin Pak, posisi di sekolah saya, bahkan posisinya kan ya namanya tugas ya Pak ya. Kita kan hanya namanya tugas itu kan nggak bisa yang kita setting untuk jangka panjangnya. Nah jadi saya hanya menyampaikan yang ada di lingkungan saya dan yang seadanya. Jadi monggo, jadi di sini tuh kurang lebihnya seperti itu. Kalau meluasnya sebenarnya kalau benar-benar kita diperbesar itu kelihatannya bisa lebih besar Pak. Ya karena ini baru program. Nah kalau menurut saya tuh namanya ini baru rencana lah. Mungkin baru 50% rencana. Kalau kenyataan yang kita berikan di madrasah kelihatannya belum seperti yang ada di tempatnya Bapak tadi. Kalau yang di sekolah saya yang satu tadi untuk roti itu memang sudah meluas. Ya kan sudah pernah dijual di pinggir jalan-jalan atau dititipkan di warung-warung itu sudah. Seperti itu Pak. Monggo. Kita beri tepuk tangan ini, Bu Hendri yang belum memberi komentar ini. Bu Hendri yang belum. Ini Bu Hendri ini. Ya, oke. Iya.
Saya Oh, Bedri ini. iya lihat judulnya Pak Juwer aja langsung apotek hidup. Pikiran saya sudah wah ini menarik sekali, apalagi bagi orang-orang kampung saya itu ya ibu-ibu sekitar juga sama Pak menanam apotek hidup ini. Minimalnya misalkan butuh bumbu masak itu tidak usah beli. Nah misalkan kunyit, kemudian apa jahe, lengkuas. Nah misalnya itu belum dimanfaatkan untuk tanaman obat sih belum, tapi untuk kepentingan rumah tangga ya. Nah di sekolah saya juga sama Pak, seperti tapi kita pemanfaatan untuk membuat jamunya itu kita yang belum maksimal. Maksimal, ya. Itu saja dari saya Pak Jubair, sudah bagus. Terima kasih Bu Hendri. Monggo, masih atau saya tutup? Sudah itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Berikutnya berarti Bu Erna Baroro. Erna Baroro, monggo Bu. Karena Bu Erna Baroro itu menggunakan HP. Karena filenya dikirimkan saya yang mempresentasikan. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya. Makanya saya tidak berani minta duluan Pak. Nggak apa-apa Bu. Santai aja, saya di sini juga belajar. Belajarnya khususnya sama Pak Pri dulu. Sama-sama belajar Pak. Iya, sama-sama belajar Pak. Santai aja Pak. Iya. Mohon izin mau ke belakang sebentar. Oke. Pak. Terima kasih Pak Pri sudah terlihat saya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan pada kesempatan ini berusaha untuk memaparkan karena kita disebut berandai-andai, maka ini perandaian saya gitu. Jadi yang program ISD yang diunggulkan rencananya itu adalah program Sari Losari. Jadi Sari Losari itu adalah kepanjangan dari sadar diri pengelolaan sampah mandiri. Sekolah saya itu kebetulan sekolah adiwiyata. Apa yang disampaikan oleh Pak Pri, Bu Hendri, itu tadi sebagian besar juga sudah dilakukan di sekolah kami. Jadi, cuman ada beberapa hal yang mendasari kenapa saya kok memilih program yang ini gitu. Sheet berikutnya Pak Pri, nyun sewu. Yap. Jadi tujuan program yang ingin saya lakukan adalah yang pertama memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Terus yang kedua menumbuhkan kesadaran lingkungan untuk warga sekolah. Kenapa kok saya mengambil tujuan ini gitu? Yang pertama bisa dilihat di slide yang ketiga Pak Pri. Latar belakang yang pertama adalah kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempat sampah yang dipilah itu masih belum maksimal. Jadi di sekolah kami juga sudah disediakan tempat sampah yang berwarna kuning, hijau. Kebetulan 2 di sekolah kami, ada yang organik dan anorganik. Tapi anak-anak kesadarannya belum maksimal dalam memilah sampah untuk dibuang di tempat sampah yang sesungguhnya. Terus masih sering ditemukan saat operasi kebersihan. Jadi setiap hari Rabu itu di sekolah kami saat tidak PJJ itu ada acara bersih pagi gitu ya. Jadi setiap Rabu pagi itu bersih pagi, di situ nanti 1 jam pelajaran, anak-anak nanti ada kegiatan kebersihan lingkungan, mulai lingkungan depan kelas, dalam kelas, belakang kelas gitu ya. Tapi pada saat kegiatan tersebut masih sering ditemukan sampah di dalam laci meja, terutama sampah-sampah kering, bisa kertas, bisa plastik yang bekas makanan. Jadi itu yang mendasar yang pertama. Terus yang kedua, kurang optimalnya peran ruang makan siswa. Jadi di sekolah kami sudah disediakan sebetulnya ada ruang makan besar di depan kantin siswa. Jadi di kami itu ada 7 kantin, tapi kebanyakan anak-anak itu
itu masih sering membawa makanan di dalam kelas. Jadi tidak dimakan di ruang makan yang sudah disediakan oleh sekolah. Alasannya karena istirahatnya cuma 15 menit, jadi lebih praktis nanti kalau makan di dalam kelas, setelah itu sampahnya dibuang selesai gitu. Kalau harus ke kantin nanti makannya di situ lama, ngantrinya lama dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai delivery gitu, gitu. Itu alasan yang kedua. Terus alasan yang ketiga, kurangnya kerjasama dan dukungan dari pihak kantin terhadap lingkungan sekolah. Kita kalau acaranya delivery kan tidak memanfaatkan ruang makan yang disediakan oleh sekolah. Jadi nanti sampah itu akan menumpuk dan biasanya kalau delivery itu dibungkus. Tidak makan pakai piring, gelas dan seterusnya. Jadi akan menambah sampah yang ada di sekolah kami. Terus yang terakhir yang mendasari, pengelolaan sampah itu masih melibatkan pihak lain. Jadi kalau di kami itu setiap 1 bulan sekali masih ada truk yang mengangkut sampah. Kita bekerja sama dengan DPU kabupaten gitu ya. Jadi belum semua sampah itu terorganisir dengan baik kalau di sekolah kami. Jadi nanti masih ada yang buang sampahnya di tempat sampah penampungan yang besar. Jadi belum dipilah antara nanti kalau daun bisa dikomposting. Terus kalau misalkan sampah-sampah plastik itu bisa dibuat kerajinan dan seterusnya. Jadi belum maksimal, bukan tidak tapi belum maksimal gitu ya. Jadi kalau di kegiatan prakarya memang sudah dimanfaatkan ya, sampah-sampah plastik, sampah-sampah itu sudah dimanfaatkan. Terus di kegiatan kesenian juga sudah dimanfaatkan, bisa untuk membuat hiasan atau karya-karya seni yang lain, tapi belum maksimal. Nah, program yang saya unggulkan dari latar belakang yang sudah saya sampaikan adalah slide keempat. Ya, yang pertama itu merancang program pemanfaatan sampah yang diterapkan oleh semua mata pelajaran. Jadi ini rencana program ya, jadi belum semuanya terlaksana di sekolah kami karena saya disuruh berandai-andai, ini andainya saya gitu ya. Ya, jadi seandainya semua mata pelajaran itu memanfaatkan sampah yang ada di sekolah, itu alangkah lebih baiknya pengelolaan sampah itu dilakukan oleh lingkungan sekolah sendiri, jadi tidak perlu memanfaatkan pihak ketiga, bekerja sama dengan DPU dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti misalkan ada prakarya memanfaatkan misalkan botolnya buat ekobrik atau apa, biologi memanfaatkan sampahnya untuk kepentingan pupuknya, nanti prakarya membuat kerajinan, nanti kesenian dan seterusnya. Itu programnya gitu. Terus program yang kedua adalah memaksimalkan peran bank sampah. Di sekolah kami memang sudah ada bank sampah yang setiap hari Jumat itu bekerja sama dengan pihak lain. Jadi seminggu sekali itu anak-anak nanti mengumpulkan sampah yang sudah ada di dalam kelas, terus nanti bisa disetor ke koperasi. Jadi yang mengurusi itu adalah koperasi. Nanti anak-anak mendapatkan buku itu nanti dia sampah plastiknya dapat berapa kilo, sampah kertasnya berapa kilo, terus dari pihak koperasi nanti itu dijual ke pihak ketiga, jadi sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga, tapi perjalanan itu kurang berjalan dengan mulus, jadi anak-anak kadang merasa bosan dan nanti di kelas juga menimbulkan tumpukan-tumpukan sampah. Jadi sampah-sampah itu dikelola oleh masing-masing kelas setelah nanti 1 minggu, jadi setiap hari Jumat nanti baru di-store ke koperasi. Anak-anak memang dapat dapat uang tapi dalam bentuk buku, nanti per semester baru uang itu bisa dicairkan. Terus berikutnya yang ketiga adalah pemanfaatan hasil pilahan sampah. Jadi sampah-sampah yang dipilah tadi itu kan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, itu kita perlu memanfaatkan hasil pilahan sampah secara maksimal. Tadi program yang ketiga itu terintegrasi dengan program yang pertama. Terus yang keempat, membangun kesadaran diri terhadap lingkungan yang melibatkan seluruh warga sekolah. Ini yang paling susah. Tadi dari awal sudah saya jelaskan karena latar belakangnya adalah tentang kesadaran diri dalam memilah sampah masih kurang. Baik para siswa terus kerjasama dengan pihak kantin juga masih belum maksimal. Jadi
kita harus membangun kesadaran diri terhadap lingkungan yang melibatkan seluruh warga sekolah. Terus berikutnya yang terakhir, mengapresiasi dan menghargai sekecil apapun perubahan menuju ke arah kepedulian lingkungan. Itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman belum maksimal. Contoh sederhana misalkan sekolah itu menghargai kalau misalkan yang sampahnya paling banyak, itu nanti per semester nanti dipanggil di depan, terus nanti dapat penghargaan, raketan piagam, tapi kan mereka sudah cukup bangga, jadi kelas mereka itu pengelolaan sampahnya paling bagus, tapi kurang maksimalnya tadi karena anak-anak itu kadang ya tidak program itu tidak berlangsung secara kontinu dan itu butuh membangun kesadaran yang perlu ditekankan. Nah, kiranya itu rencana program yang perlu saya sampaikan seandainya sekolah kami melakukan program unggulan ISD. Terima kasih. Monggo yang lain bisa menanggapi. Judulnya tadi apa, Bu? Sari Losari. Coba slide pertama tadi, Bri. Losari. Jadi sadar diri. Program Sari Losari. Sadar diri pengelolaan sampah mandiri. Tapi ini belum saya kaji untuk masalah ekonomi, lingkungan, sampah. Itu sudah ada semua sebenarnya. Enggak, tapi tidak saya jelaskan begitu karena sebetulnya saya sebenarnya kan nggak bisa dipanggil, jadi saya hanya melihat contoh begitu terus makan aja gitu. Memang benar yang disampaikan Bu berkaitan dengan sampah, apalagi plastik. Itu dulu tempat saya juga sempat ada bank sampah seperti itu. Nah, akhirnya mati bank sampahnya karena sekolah langsung melarang semua minuman dan makanan berkemasan plastik langsung dilarang. Kenapa? Karena memang sekolah belum bisa memanfaatkan sampah plastik dengan benar. Belum bisa. Jadi mau digunakan untuk kerajinan, anak-anak juga nggak mau memakai. Nggak ada yang membeli. Dibuat tas itu ternyata nggak ada yang mau. Guru murid pakai tas itu juga nggak ada yang mau. Dibuat sendal dari itu bungkus-bungkus kopi, bungkus itu nggak ada yang pakai. Akhirnya dari sekolah memutuskan karena belum bisa memanfaatkan dengan maksimal, akhirnya pemanfaatannya untuk bank sampah yang tadi memanfaatkan bagaimana anak-anak membuat sampah kering di mana nanti dipak kemudian dijual. Itu yang kalau mengumpulkan sampah plastik, botol-botol kemudian mereka berlomba-lomba ditimbun di kelasnya nanti baru itu sama persis di tempat saya. Dan akhirnya membuat ruangan kelas itu tidak nyaman untuk belajar. Akhirnya program bank sampah yang setiap 1 minggu sekali dicatatkan di tempat OSIS, tempat di OSIS itu memunculkan masalah baru. Jadi kemudian berkaitan dengan sampah-sampah plastik yang untuk bekas somai, kemudian untuk apa itu jelas tidak bisa dimanfaatkan. Karena tidak bisa dimanfaatkan, maka sekolah melarang itu. Andai kan sekolah Bapak Ibu masih memiliki kesempatan untuk itu, baguslah untuk dipilah, dikelola, bagus. Mungkin kalau yang sampah-sampah plastik memang benar harus bernilai jual. Kalau tidak bernilai jual, pasti akan mandek seperti tempat saya tadi. Ketika dibuat tas dari kerajinan plastik, tidak ada yang mau Bapak Ibu, mau ke pasar bawa tas plastik yang buatan itu juga nggak ada yang mau lah, gampang seperti itu. Masih ada rasa malu. Kalau itu tidak begitu prestis seperti itu. Entah kalau di tempat Bapak Ibu. Jadi apakah rasa malu itu bisa dihilangkan atau itu padahal juga mencuri ya, tapi mengapa malu menggunakan seperti itu masih malu. Itu yang berkaitan dengan pemanfaatan sampah plastik. Beberapa tempat memang di oven kemudian dibuat paving untuk sampah-sampah plastik seperti itu. Plastik itu ya. Di oven dibuat paving itu kelihatannya memang agak memang pemanfaatannya tidak ada yang malu kalau digunakan sebagai paving. Tapi selama ini kalau digunakan untuk kerajinan Bapak Ibu, tempat saya itu malu menggunakannya. Terus terang seperti itu. Kalau di tempat Bapak Ibu itu ketika dimanfaatkan untuk kerajinan kok tidak malu, misal untuk pajangan, tempat bolpen. Ketika tempat bolpen juga dibuat dari tempat seperti itu juga mereka lebih memilih yang yang kemasannya desainnya bagus seperti yang ada di toko-toko seperti itu. Yang jelas program itu bagus, rencana itu bagus,
yang paling cocok dengan saya juga pengelolaan sampahnya tadi. Kalau saya cenderung yang sampah organiknya, karena memang terus terang mengelola sampah plastik itu sangat sulit. Dibuat bank sampah nanti juga akan menjadi kecemburuan. Jadi sempat juga ada yang punya mengumpulkan sampah di kelas, merasa sampahnya sedikit, sampah di tempat lain ketika pulang diambil, akhirnya membuat tindakan yang nggak bagus juga. Akhirnya untuk program berkaitan dengan plastik, sekolah langsung menghentikan. Alangkah bagusnya dan realistis bisa dilakukan itu cenderung pengelolaan sampah yang organik. Itu memang gurunya bisa memanfaatkan, muridnya dapat memanfaatkan, dan kalau tidak mau memanfaatkan dapat dijual seperti itu. Berkaitan plastik, saya yakin beberapa sekolah mengalami kendala yang sama, itu hanya sebatas menjual. Kalau dibuat kerajinan mungkin juga sama, di mana untuk memakainya, menggunakannya itu juga jarang seperti itu. Yang jelas saya cocok dengan program Sari Losarinya dalam artian pengelolaan sampah secara mandiri. Kalau itu cocok dengan saya juga. Cocok juga mungkin dengan Bu Endri berkaitan dengan kompos. Yang berkaitan dengan Pak Muhaid sama. Jadi artinya untuk menggunakan menanam tanaman apotek tadi, itu kan bagus kalau tanamannya digunakan media tanamnya dari organik, hasil pengolahan sampah dari ketiga kita, narasumber kita, dan ketika proses tumbuhnya menggunakan pupuk cair itu juga akan lebih sempurna. Jadi dari awalnya sampahnya sudah bernilai jual, sudah memperhatikan lingkungan, kemudian mengubah pola hidup masyarakat, kemudian dari pemanfaatan yang sudah sampah dimanfaatkan menjadi tadi media tanam, baik pupuk maupun apapun tadi, bisa digunakan juga untuk programnya Pak Juwair. Artinya kita bisa saling melengkapi programnya pemanfaatan sampah yang ini tadi, dari pengelolaan sampah, tapi perlu kita fokuskan. Kalau saya cenderung yang organik, Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu punya pemandangan yang anorganik, bisa monggo tadi program-program itu. Tapi perlu saya jelaskan, kalau berkaitan dengan plastik, pengelolaan sampahnya lumayan ribet. Jadi lumayan ribet itu maksudnya gini, akhirnya sekolah membuat kebijakan no plastik, zero plastik seperti itu. Iya Pak, memang sampah plastik memang sangat sulit. Di sekolah kami dulu pernah ini Pak, mengadakan pemanfaatan sampah plastik itu untuk didaur ulang lagi untuk menjadi bensin, dan keringnya yang endapan itu dimanfaatkan untuk pembuatan paving. Paving, benar. Itu kalau memang bisa seperti itu super. Artinya saya cenderung juga acung jempol, support juga. Tapi kalau hanya sebatas tadi dikumpulkan, kemudian ditampung di salah satu atau dibuat semacam bank sampah, itu memang kendalanya seperti itu. Proses pengumpulannya dan sebagainya itu justru akan membuat sampah sementara di tempat tertentu seperti itu. Apalagi kalau diberi iming-iming yang sampahnya tinggi, mendapatkan sertifikat, mereka berlomba-lomba menciptakan sampah justru. Seperti itu betul. Itu memang real. Saran saya untuk yang sampahnya paling banyak justru jangan diberi penghargaan, yang sampahnya sedikit, khususnya yang sampah plastik, yang sampahnya plastik. Kalau yang sampahnya organik paling banyak diberi penghargaan tidak apa-apa, tapi sudah melalui proses benar tadi pengelolaan sampah, losari, pengelolaan sampah mandiri seperti itu. Monggo nanti disimpulkan Pak Juwair, bagaimana ini disimpulkan? Bagaimana nanti PowerPoint? Ini kan saya belum komentari dari Bu Erna tadi kan belum. Monggo. Untuk judulnya ini menarik Bu, program Sari Losari, sadar diri pengolahan sampah mandiri. Itu bagus sekali. Bahkan yang pertama di sekolah istri saya itu diprogramkan sebenarnya itu tujuannya sama, menghindari sampah. Jadi akhirnya di tempat istri saya itu dibuatkan setiap hari siswa wajib menggunakan tipak dan minuman. Jadi siswa itu boleh beli makanan,
dari rumah membawa tipak kosong, kalau umpamanya dari rumah tidak sempat untuk masak, berarti siswa boleh beli makanan di kantin, tapi ketika masuk itu menggunakan tipak. Dan untuk minum, berarti untuk anak-anak wajib membawa botol yang sudah ada isinya atau yang kosong. Kalau yang sudah ada isinya berarti nanti dibuat makan di sekolahan buat minum, tapi yang mau beli es itu boleh menggunakan botol yang kosong tadi. Sehingga untuk di sekolahan istri saya itu memang akhirnya di sekolahan tidak ada sampah. Karena sekarang itu memang sampah itu benar tadi dari Pak Pri, pengolahannya itu sangat sulit sekali, khususnya di plastik itu memang sangat sulit sekali. Terus yang kedua, di desa saya ini ada pengolahan sampah, Pak. Dengan cara itu yang mengerjakan, yang membuka itu dari pihak Karang Taruna Desa, Pak. Jadi dari pihak Karang Taruna Desa itu mencari menuju ke RT atau RW-RW dari rumah-rumah yang mempunyai sampah. Jadi sampahnya itu tidak hanya di plastik, kelihatannya yang ada di tempat saya itu hanya berupa kardus atau botol. Itu yang mengerjakan dari pihak Karang Taruna Desa. Sampai sekarang masih jalan itu. Jadi nanti dikumpulkan jadi satu di tempat satu desa itu, nanti dia membelinya seperti tadi yang di tempatnya Bu Erna tadi, modelnya adalah dengan menulis ini uangnya sekian, tapi dicairkan ketika bahan sampah tadi ketika sudah dijual itu baru diberi uang. Itu yang mengerjakan di Karang Taruna Desa, Bu. Sebenarnya program di Panjenengan ini saya lihat tadi tujuannya bagus sekali. Yang ketiga tadi dari Bu Erna bilang, untuk yang mendapatkan sampah yang banyak, itu yang mendapatkan apresiasi. Tujuannya Bu Erna itu begini Pak Pri, bukan berarti yang mendapatkan sampah yang banyak itu berarti di kelas itu sampahnya banyak, tidak. Tujuannya bagaimana lingkungan sekolah itu biar bersih. Jadi di sing cepet untuk sampah banyak, berarti dia yang mendapatkan apresiasi. Itu penangkapan saya dari Bu Erna. Kelihatannya seperti itu. Mungkin sementara itu dulu dari masukan saya. Terima kasih Bu Erna. Betul, benar yang disampaikan. Jadi yang dilakukan tempat Bu Erna itu sudah dilakukan tempat saya. Jadi itu sudah dilakukan. Artinya kelas yang mendapatkan sampah paling banyak itu mendapat itu, tapi memunculkan tadi akan berlomba-lomba mendapatkan sampah paling banyak. Padahal kan kita bagaimana mencintai lingkungan itu justru bagaimana menciptakan sedikit sampah biar tidak bertolak belakang. Jadi apakah yang organik itu tidak bisa menghasilkan uang? Bisa. Nah, artinya kita yang berkaitan dengan plastik itu ureanya itu itu memang sangat sulit. Kan seperti itu. Jadi pola pikir kita sampah plastik itu terlalu lama untuk diurai atau terlalu sulit untuk memprosesnya seperti itu. Beberapa teman tadi seperti Bu Hendri menyampaikan diolah menjadi bensin atau nanti yang endapannya untuk endapan padatnya itu jarang yang bisa melakukan seperti itu maksudnya. Dan itu pun kan kelihatannya prosesnya melalui proses pembakaran itu. Kalau melalui proses pembakaran pastilah akan menghasilkan gas rumah kaca. Akan menghasilkan gas rumah kaca. Jadi pola pikir kita sedikit mungkin jangan menghasilkan zat polutan baru seperti itu. Jadi sudah mulai kembali lagi ke alam. Jadi sebisa mungkin memperkecil seperti tempat istrinya Pak Juair. Bagaimana anak itu yang dilakukan tempat saya seperti terakhirnya Pak. Jadi anak-anak membawa gelas bertutup dari rumah dan tempat makan sendiri. Gelasnya gelas bertutup. Itu, ya? Jadi sekarang kan model ada gelas. Kalau pakai botol itu susah untuk membeli esnya Pak. Iya. Sehingga pakainya gelas tutup. Pakainya botol ya, pakai gelas tutup itu ya. Yang kalau pakai brand ya seperti punyanya siapa itu? Tupperware itu ya Pak ya. Oh iya itu. Seperti itu kalau pakai brand. Ada juga yang tidak pakai brand juga ada. Yang jelas gelas tertutup. Yang jelas
dari ketiganya berkaitan dengan sampah dan sampah itu bisa dikelola untuk tujuannya Pak Juwair, kan seperti itu kalau dinilai. Dan itu semuanya masuk dalam cakupan ISD, di mana segi ekonominya dapat, segi sosialnya dapat atau masyarakatnya dapat, dan dari segi lingkungannya dapat seperti itu. Lah yang jadi permasalahan Pak Juwair, ini kan PPT-nya kan juga harus dikemas. Dalam hal kemas itu disampaikan di tempatnya apa itu? Di tempatnya sepada ya, Bu Feni sepada ya. Itu kan harus apa PPT. Cuman apakah PPT-nya nanti dari keempat-empatnya ini kita masukkan semuanya ataukah dipilih salah satu? Saya juga belum tahu itu tekniknya seperti apa itu. Saya Pak Pri derek rembuk. Pripun Bu? Apakah nanti kita ngupload sendiri-sendiri, punya kita sendiri-sendiri, dan untuk videonya kita menggunakan uploadan video hasil ini ya. Jadi videonya hanya satu, tapi PPT-nya mengupload sendiri-sendiri atau bagaimana nih tekniknya? Saya juga kurang tahu. Untuk tugasnya bagaimana? Untuk tugas yang lain. Jadi kan sudah membaca tugasnya belum jenengan? Kemarin saya melihat di contoh di HP itu kan ada yang mengupload dan video, hanya gitu aja. Kalau saya belum membuka sepada ini. Pripun, Bu Erna? Oh, Bu Erna belum membuka kanu ya? Saya belum Sepada ya? ada, tapi saya kan sudah melihat contoh yang disampaikan oleh Bu Mun ya. Gimana Bu? Bu Mun itu kan menguploadnya satu video sama satu PowerPoint. Jadi kan satu kelompok itu mengupload satu PowerPoint terbaik yang dianggap terbaik dipakai. Terus nanti yang lain kan otomatis PowerPoint-nya sudah di cover saat presentasi. Yang sudah disajikan begitu kan, menurut saya loh Pak. Berarti PPT-nya satu. Yang diunggulkan tadi, yang kita pilih berempat, nanti kita mau pilih yang mana. Terus yang PPT kita semua kan sudah ada di rekaman YouTube-nya panjenengan nanti. Ya. Gitu Pak Pri. Nah ini berkaitan PPT ini, siapa yang mau memic, di mic atau dipilih ini, monggo. Kalau saya kok cenderung langsung dipilih. Oh iya, betul Bu. Kalau di mix waktu lama lagi. Iya betul. Iya. Lah dipilih monggo, dipilih yang mana? Kalau saya pilih ke Pak Pri tadi karena posisinya di situ sudah mempraktekkan di sekolahan nyata, cuma nanti untuk PowerPoint-nya nyuwun tolong agak ditambah sedikit untuk gambar-gambar di sampingnya gitu Pak ya. Kalau saya hanya gitu aja. Tapi kalau judulnya saya tambah gimana? Program Sari Losari Pok begitu. Monggo. Enggak apa-apa, Pak. Artinya di sini kan programnya memang sadar diri mengolah sampah, tapi diperkecil bagian pupuk organik kering dan pupuk organik cair seperti itu. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Kemudian setelah tampilan ini nanti diberi tampilan nama pesertanya begitu. Ya, seperti tadi yang di milik saya itu kan sudah ada nama-namanya panjenengan sedaya niku. Sementara begitu? Pak. Nah, nanti PowerPoint-nya sebelum saya kirim, tolong nanti saya share di tugas nanti tolong dikomentari lagi, bahkan mungkin bisa ditambahi atau bagaimana begitu nanti ya. Khusus untuk yang PowerPoint-nya. Betul? Terima kasih teman-teman untuk acara kegiatan hari ini, diskusi hari ini. Mari kita cukupi dengan bacaan hamdalah bersama-sama agar ini memang bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat, untuk dunia pendidikan, untuk masyarakat kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segi santen Pak Pri, Bu Erna, Pak Juwair. Selamat istirahat dulu.